Jadi power supply saya kembalikan ke posisi semula dengan komponen aslinya, hanya ada perubahan pada kapasitor. Sekarang TV ini sudah menyala. TV tetap original pada power supply-nya tanpa menggunakan modifikasi menggunakan gacun seperti ini. Kembali dengan teknik siden, bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Saya ada sebuah televisi LED 32 in mereknya Samsung. Kerusakannya mati total, tidak ada indikator menyala sama sekali. Jadi hari ini kita akan step by step memperbaiki TV LED rusak mati total. Apakah kita akan berhasil? Simak terus video ini dari awal sampai akhir. TV LED Samsung 32 in mati total, tidak ada indikator menyala sama sekali. Tipenya apa ya? Kita lihat dulu. Tipe dari TV ini adalah Samsung dengan tipe OA32T4500AK. Langkah awal yang akan kita lakukan tentunya kita mengecek kabelnya. Kabel listrik kita cek dulu, pastikan kabelnya tidak putus. Yang sebelah oke, kabelnya tidak putus, berarti kita memang harus membongkar. Seperti ini isi di dalamnya. Ini mainboardnya menjadi satu dengan power supply. Ini untuk mainboard dan power supply. Besar sekali bentuknya. Seperti biasa kita lakukan cek fisik. Kita perhatikan elko sepertinya masih oke ini elkonya. Berarti kita ke pengukuran saja. Ada fuse di sebelah sini, kita ukur dulu fuse-nya. Ya, fuse-nya bagus. Kita ukur tegangan saja. Kita coba ukur tegangan pada elko besar bagian primer. Oh, ternyata ini tertutup oleh lem. Saya ukur sekundernya saja. Bagian sekunder ini ada tertulis 11,4 volt standby. Terukur hanya berapa ini? 3,9 volt, 4 volt. Tegangannya drop untuk 11 voltnya. Kemudian tegangan untuk inverter ya tentunya ikut drop. Saya coba lepaskan kabel LVDS nya karena satu-satunya beban yang bisa saya lepas adalah ini tegangan pada posisi LVDS dilepas. Tegangannya sama saja 3,9. Berarti penyebabnya tetap di sekitar mainboard atau mungkin power supply-nya yang rusak. Maaf jika terdengar berisik karena di sini kondisinya di luar memang sedang hujan. Kita lihat ini mainboardnya, bagian belakangnya. Kalau dilihat fisiknya mulus, tapi kita tidak tahu ada kerusakan di sebelah mana. Ini PCB bagian yang tertutup, PCB nya mulus juga. Pada elko besar kita ukur dulu berapa tegangannya. Tegangan ada hampir 300.
Kita cek dulu dioda siapa tahu ada yang short. Dioda untuk 11 volt, diodanya oke. Kemudian di sini untuk inverter ini juga oke. Dioda oke sepertinya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita harus menentukan dulu apakah permasalahan ini mati itu dari power supply nya atau dari mainboardnya. Caranya bagaimana? Saya akan memberikan tegangan pada ini, pada dioda ini dengan tegangan 11,4 volt, atau kita gunakan 12 itu tidak masalah. Saya akan suntikkan ke sini, nanti apakah tegangan 12 volt itu drop atau tidak. Jika tegangan itu drop, maka berarti bisa dipastikan bagian short ada di sebelah sekunder. Tapi saya pastikan sepertinya bagian sekunder itu tidak drop, karena jika drop itu sudah terlihat ketika kita mengukur dioda ini tadi. Jadi saya akan menggunakan ini. Saya mempunyai tegangan DC 12 volt, akan saya suntikkan. Jika tegangannya nanti drop dan dropnya itu banyak, berarti kerusakan ada pada bagian sekunder. Saya taruh di sini. Ini saya tempel bagian ground, saya tempel ke ground, dan ini tegangan 12 volt. Ya, hanya turun 0, sekarang menjadi 11,8, berarti tidak drop. Saya ulangi, ini LED indikatornya akan menyala. Ya, itu LED-nya menyala. Dari sini kita sudah memastikan bahwa kerusakan itu ada di bagian power supply-nya. Kira-kira kerusakannya itu disebabkan oleh apa? Apakah dari osilasinya atau trafonya, atau mungkin dioda ini sudah menurun kemampuannya sehingga arus yang dilewatkan menjadi lebih kecil dan tidak mampu untuk menyalakan TV ini. Berarti kita cek ke bagian ini power supply, pada bagian primernya kita sudah punya kepastian bahwa kerusakan pada bagian primer ini. Langkah awal pengecekan power supply, saya akan cek apa dulu. Oh, ini ada satu buah elko di sini. Sudah kita lakukan pengecekan untuk MOSFET. Ini kita cek oke. Kapasitor untuk osilasi ini oke. Kita lakukan penggantian elko, kemudian optocoupler, dan juga ini IC TL431 itu sudah kita lakukan penggantian. Hasilnya tetap sama saja, bahkan dioda ini sudah kita coba ganti juga. Siapa tahu terjadi penurunan arus yang dikeluarkan terlalu kecil, hasilnya ternyata dioda tidak bermasalah. Yang terakhir harus kita ganti adalah ini IC untuk PWM. Namun IC ini di pasaran masih sangat jarang, susah untuk mendapatkannya. Untuk mengganti mainboard satu blok ini harganya tentunya masih terlalu mahal, karena ini termasuk TV masih keluaran baru. TV Samsung Android masih keluaran baru, jadi mainboardnya tentunya masih sangat mahal. Untuk menghemat biaya akan kita lakukan penggantian power supply dengan model yang lain, atau mungkin kita usahakan dengan gacun saja supaya masih bisa dimanfaatkan dan tentunya menghemat biaya.
Ya, terukur di sini 12,5 volt. Kemudian ini lampu indikator menyala, akan saya coba ukur juga dengan menggunakan multi tester. Saya ukur pada dioda, ya terukur 12 volt, 12,6. Kita akan coba pasang pada TV nya, pada panel dan lampu backlight nya. Sekarang TV ini sudah menyala. Kita lihat layarnya tampil, dan saya tidak jadi menggunakan power supply gacun, memodifikasi dengan gacun, tapi saya kembalikan ke posisi original. Jadi power supply saya kembalikan ke posisi semula dengan komponen aslinya, hanya ada perubahan pada kapasitor. Kapasitor nilainya 330 pf, saya ganti dengan 100 pf, berada pada kaki drain dan source pada MOSFET. Kita lihat tegangan keluar dengan stabil. Bagaimana caranya saya menemukan itu? Jadi awalnya saya sudah menggantinya dengan gacun, tapi ketika saya ganti dengan menggunakan gacun, tegangan tetap tidak mau naik, hanya berhenti pada 9 volt atau 8 volt, itu saja bergetar. Jadi saya berkesimpulan, apakah gacunnya yang rusak, yang tidak bisa digunakan, atau bagian primernya memang bermasalah. Namun ketika saya mencoba melepaskan resistor 0,24 dengan masih tetap menggunakan gacun, tegangan mau naik menjadi 12 volt. Dari kejadian tadi, saya berinisiatif untuk mengembalikan power supply ini ke posisi aslinya, original. Jadi gacun ini kita lepas. Ini modul gacun sudah saya lepaskan, dan selanjutnya IC PWM nanti saya pasang kembali, dan resistor saya pasang kembali juga. Ini MOSFET. Selanjutnya saya akan melakukan perubahan pada kapasitor ini, kapasitor yang terpasang pada kaki drain dan kaki source. Kemungkinan dugaan saya yang terjadi, kapasitor ini membuang ripple yang terlalu besar, sehingga induksi yang terjadi pada trafo SMP-S ini menjadi lemah, menyebabkan tegangan yang keluar kecil. Tapi ini dugaan saya, kita akan coba terapkan dulu bagaimana hasilnya. Komponen asli sudah saya kembalikan ke posisi semula seperti ini. IC PWM sudah saya pasang, MOSFET saya kembalikan, kemudian resistor 0,24 ini sudah saya kembalikan. Kemudian saya lakukan perubahan pada nilai ini, kapasitor warna biru ini, dari 330 pf saya ganti menjadi 100 pf. Saya ganti, perubahannya hanya pada kapasitor saja, kapasitor yang terhubung pada kaki drain dan source. Sekarang kita akan coba apakah tegangannya mau keluar. Jadi sekarang kondisi TV tetap original pada power supply-nya tanpa menggunakan modifikasi menggunakan gacun seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila teman-teman menyukai, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya.